Alkisah, terdapat seorang anak lelaki yang manis dan rupawan. Namanya Revan. Dia anak tunggal dari keluarga yang kaya raya. Semua keinginannya selalu dipenuhi oleh orang tuanya, sehingga ia tumbuh menjadi anak yang tidak sabaran. Waktu terus berjalan, Revan semakin besar dan mulai memasuki sekolah. Awalnya semua berjalan baik, dia mudah bergaul dengan teman di sekolahnya. Hari demi hari berlalu, dia akrab dengan banyak teman sebayanya, bahkan guru-guru di sekolahnya. Hal itu wajar, karena dia memang dianggap paling memukau di sekolahnya. Tapi sayangnya, tak lama setelah itu terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Hal itu berawal ketika pelajaran seni. Waktu itu, kelas mereka sedang melakukan praktikum seni dengan melukis menggunakan cat dan kuas. Semua murid sibuk mempersiapkan peralatan mereka masing-masing. Guru seni yang bernama Bu Rika mulai mengajari setiap murid cara melukis. Berbagai macam bentuk lukisan mereka buat. Ada yang melukis bunga, pemandangan alam, bangunan, dan sebagainya. Revan memilih untuk melukis abstrak. Dia menyiapkan berbagai macam alat yang dibutuhkan untuk bereksperimen pada kertas lukisannya. Dia mulai mencampur berbagai pewarna dan mengecat dengan kuas secara berantakan. Biarpun begitu, lukisannya terlihat begitu ciamik. Walau objek gambarnya tidak jelas, namun sangat indah bila dipandang. Lukisannya berbeda dari teman sekelasnya. Bisa dikatakan karyanya lah yang paling menarik. Bu Rika mengelilingi kelas sambil memuji hasil karya muridnya, termasuk karya Revan. Tak lama kemudian, Bu Rika pamit keluar sebentar karena ada sedikit urusan dan meminta semua murid menyelesaikan tugas mereka. Waktu tinggal 10 menit, semua murid merasa panik karena tugas mereka belum selesai. Tapi Revan, dia begitu santai, lukisannya hampir saja selesai. Waktu terus berjalan hingga hanya tersisa 2 menit lagi. Tinggal beberapa siswa lagi yang belum selesai. Sedangkan yang lainnya sudah selesai, termasuk Revan. Dia begitu senang dengan hasil karyanya dan ingin segera mengumpulkan ke depan, namun Bu Rika belum datang juga. Dia pun mengurungkan niatnya dan meletakkan karyanya di atas meja. Tiba-tiba saja, teman kelasnya yang bernama Budi menggebrak mejanya hingga lukisannya terjatuh ke lantai. Bersamaan dengan itu, ada seorang temannya yang lain bernama Dika sedang berlari ke arah lukisannya. Benar saja, Dika dengan tidak sengaja menginjak lukisan Revan. Karya seni yang dibuat dengan susah payah oleh Revan kini menjadi kotor karena bekas injakan sepatu. Revan pun marah besar dan tidak terima dengan apa yang telah terjadi. Dia begitu murka sampai-sampai mendorong Dika hingga jatuh. Dika berkali-kali meminta maaf kepada Revan, namun Revan sama sekali tidak menghiraukan hal itu dan malah menghina Dika habis-habisan. Lihat lukisanku yang indah, sekarang sudah kotor dan itu semua karena ulahmu. Apa kau tahu betapa susahnya aku membuat ini? Dan bahan-bahan yang aku gunakan sangat berkualitas, yang bahkan kau tidak tahu berapa harganya. Tapi sekarang semua menjadi sia-sia, ketus Revan memarahi Dika. Dika memang berasal dari keluarga yang sederhana. Ketika mendengar hinaan Revan kepadanya, hatinya terasa begitu sakit. Dika tahu dirinya salah, namun tidak seharusnya Revan menghinanya seperti itu di depan banyak orang. Di tengah suasana kelas yang begitu mencekam, tiba-tiba saja Bu Rika datang. Bu Rika meminta maaf karena terlambat dan meminta semua murid mengumpulkan tugas yang dia berikan. Semua murid pun mengumpulkan tugas mereka, kecuali Revan yang begitu kesal hingga merobek lukisannya yang indah. Padahal hanya kotor sedikit saja, jika saja dia bisa bersabar dan menjelaskan semuanya kepada Bu Rika, pasti Bu Rika akan memaklumi. Setelah seluruh tugas terkumpul, Bu Rika pun pergi meninggalkan kelas. Suasana kelas kembali bungkam. Tidak ada yang berani mengeluarkan sepatah kata pun. Jam pelajaran berganti menjadi pelajaran agama Islam. Gurunya bernama Bapak Hadi. Beliau guru yang cukup unik dalam mengajar.
Pak Hadi memasuki kelas dengan begitu santai, sedangkan semua murid tercengang melihat ke arahnya. Ternyata Pak Hadi membawa beberapa peralatan yang cukup membingungkan. Peralatan tersebut adalah sebuah palu, sebiji paku, dan sebuah balok kayu berukuran kecil. Pak Hadi memulai pelajaran dengan sedikit ceramah agama. Semua murid mendengar dengan cermat. Tema pembelajaran kali ini adalah berpikirlah terlebih dahulu sebelum berbuat. Pak Hadi mengatakan bahwa berpikir sebelum berbuat itu sangat penting untuk menghindari penyesalan yang selalu datang di akhir, dan pada saat itu kita sudah tidak berdaya atas perbuatan kita. Makanya penyesalan harus dicegah dengan berpikir yang matang sebelum melangkah, sabar, dan bisa mengendalikan diri. Jangan sampai perkataan atau perbuatan kita dapat menyakiti hati orang lain. Kata-kata tersebut mulai menyentuh hati Rifan, namun dia masih ragu dengan yang dirasakannya sekarang. Pak Hadi terus melanjutkan materinya. Beliau mulai memberi contoh dengan barang yang dibawanya tadi, yaitu palu, paku, dan balok. Beliau meminta semua murid memerhatikannya dengan seksama, dan semua murid pun menurutinya. Pak Hadi mengatakan bahwa palu ibarat orang yang menyakiti hati orang lain, paku ibarat tindakan yang membuat orang lain sakit hati, dan balok kayu sebagai umpama orang lain yang disakiti. Pak Hadi mengambil balok kayu dan memukul paku dengan palu hingga menancap di atas balok. Beliau mengatakan ini sebagai umpama jika kita menyakiti hati orang lain. Setelah itu, Pak Hadi mencabut paku yang tertancap di balok seraya berkata, ini umpama jika kita meminta maaf kepada orang yang telah kita sakiti. Sekarang lihatlah apa yang terjadi kepada balok. Walaupun paku yang menyakitinya sudah diambil, tapi bukankah masih meninggalkan bekas senyapan paku tadi? Jadi, ini mengisyaratkan bahwa walaupun kita meminta maaf atas kesalahan kita, tetap saja masih meninggalkan bekas luka di hati orang lain. Oleh karena itu, kita seharusnya berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Jika tidak, kita akan menyesal pada akhirnya, dan pada saat itu semua sudah terlambat. Luka sakit hati akan terus membekas sampai kapanpun. Seketika saja, Rifan tersentak dengan perkataan Pak Hadi. Dia menyadari kesalahannya tadi kepada Dika. Perkataannya yang begitu kasar pasti telah menyakiti hati Dika. Rifan merasa sangat bersalah. Tanpa terasa, bel pulang berbunyi. Semua murid berlarian pulang setelah menyalami Pak Hadi. Rifan segera menghampiri Dika, yang kebetulan belum pulang juga seperti dirinya. Rifan pun memanggil Dika. Dika, tunggu sebentar, aku mau mengatakan sesuatu kepadamu. Dika menyahut, apa yang mau kamu katakan? Rifan menghela nafas. Masalah yang tadi, aku benar-benar khilaf. Tidak seharusnya aku bersikap begitu kasar kepadamu. Aku sangat menyesal atas perbuatanku. Aku mohon maafkan aku, Dika, kata Rifan dengan mata berkaca-kaca. Dika hanya tersenyum simpul. Tidak apa-apa, Rifan. Aku mengerti kok. Emang awalnya kesalahanku, dan untuk hal itu aku sudah memaafkanmu. Setelah mendengar hal itu, refleks saja Rifan memeluk Dika sambil meneteskan beberapa air mata di pundaknya. Semua murid sudah pulang, tinggal mereka berdua saja yang belum pulang. Pak Hadi menyaksikan mereka berdua dengan pandangan ngeri. Astagfirullah, apa yang sedang kalian lakukan? Semua orang sudah pulang, ayo pulang sekarang, jangan berbuat yang aneh-aneh, kata Pak Hadi dengan tegas. Rifan dan Dika yang mendengar hal itu dengan sigap melepaskan pelukan mereka, sambil tertawa karena kekocakan Pak Hadi. Iya Pak, kata keduanya sambil menyalami Pak Hadi dan kemudian pulang.